Oke, selamat pagi kepada yang menonton. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian stock of name, tujuan stock of name, sama manfaat dari stock of name. Nah, pengertian stock of name ini sebuah toko swalayan harus mampu menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh konsumennya. Nah, dia harus menyediakan barang yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Misalnya ada jualnya di perkotaan. Nah, dia harus menyediakan stok apa saja sih kebutuhan yang ada di kota tersebut. Nah, kalau dia jualnya di pedesaan, apa saja sih kebutuhan pokok dari sebuah desa tersebut. Nah, dia dicocokkan dengan kategori konsumennya, misalnya berada di pedesaan atau di perkotaan. Nah, selanjutnya jumlah barang atau item dari produk disediakan harus diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit juga. Nah, misalnya kebutuhan pokoknya kita ambil salah satu contohnya itu misalnya seperti minyak. Nah, minyak goreng. Kita kan minyak goreng banyak kayak jenisnya gituan, banyak mereknya. Ada merek misalnya Bimoli, Sanko, Fortune, merek Sip. Nah, di situ kita buat misalnya merek Bimoli. Dia misalnya kan ada raknya. Raknya itu misalnya kayak gini kan. Nah, kalau stok misalnya kita buat yang merek minyaknya yang Bimoli. Nah, kita buat di sini. Misalnya di sini segini sederet Bimoli. Nah, jangan kita pajangnya ke samping, tapi kita pajangnya ke belakang gini. Misalnya sederet gini Bimoli, sederet lagi Fortune, sederetnya lagi minyak Sip. Nah, jangan kita buat misalnya Bimoli sederet, Fortune deret belakangnya, Sip deret belakangnya, itu tidak menarik. Jadi kita harus sesuaikan dengan ini peletakan biar si konsumen ini gampang untuk mencarinya atau melihatnya lebih tertarik. Nah, terus selanjutnya konsumen bisa saja merasa kecewa karena tidak dapat memperoleh barang yang diinginkan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau cara peletakannya itu di belakang, kan di depan misalnya Sip semua, yang tengah itu Fortune semua, yang Bimoli di sini semua di paling belakang. Jadi susah untuk mencarinya. Nah, sebaiknya kita letakkan garisnya kayak gini yang lebih bagus. Jadi itu lebih gampang dilihat atau dijangkau oleh si konsumen yang datang ke toko. Jadi konsumen tidak merasa kecewa. Terus stock of name dilakukan untuk menyesuaikan jumlah barang yang pernah masuk ke toko atau perusahaan tersebut. Nah, di sini maksudnya stock of name yang dilakukan untuk menyesuaikan. Kita sesuaikan misalnya barang misalnya di toko di bagian rak sebelah pojok kiri, misalnya kita letakkan kayak kebutuhan pokok seperti kayak minyak, batu beras, sabun, kebutuhan pokok lainnya yang sering dicari konsumen, kita taruhkan di sebelah pojok kiri misalnya, di pojok kiri. Nah, di sebelah pojok kanan kita taruhnya itu seperti jajanan ringan anak-anak gitu. Jadi, nah setiap kali stok yang masuk ke dalam toko tersebut sudah kita letakkannya sudah tahu kan. Misalnya kebutuhan pokok tadi saya bilang letakkan di sebelah pojok kiri itu seperti minyak, sabun, dan lain-lain kebutuhan pokok. Nah, kalau stok yang masuk ini snack atau jajanan anak, kita letakkan di pojok kanan misalnya snack anak supaya gampang dicari oleh konsumen. Kayak konsumen udah tahu misalnya kita masuk ke sebuah toko itu. Nah, itu udah tempat langganan kita. Nah, pasti kita udah tahu kan letak barangnya itu di mana. Apakah kayak beras-beras itu di paling belakang, terus kayak sabun-sabun di tengah-tengah,
makanan cemil-cemilan ada di paling depan. Nah, kan kita sudah tahu cara peletakannya. Jadi itu sangat mempengaruhi juga dari sisi konsumen ini, penilaian dari sisi konsumen apakah toko kita itu baik, sudah tepat atau tidak. Nah, yang kedua ada tujuan stock option. Tujuan stock option ini dilakukan sebagai salah satu bentuk sistem pengadilan internal yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran catatan dalam pembukuan perusahaan. Nah, stock option ini harus kita catat dalam pembukuan. Misalnya stok yang masuk itu berapa, stok yang keluar itu berapa. Jadi kita tahu antara waralaba yang kita dapat, keuntungan yang kita dapat ini seberapa besar. Nah, apakah berjalan dengan lancar atau tidak stok yang kita lihat ini, apakah cepat terjual atau tidak, atau sedang saja kayak balance gitu. Nah, tujuan stok lainnya dilakukan stock option ini juga dapat dilihat dari aspek akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, di setiap kali kayak supermarket besar gitu atau minimarket pasti ada kayak bagian akuntansinya untuk menghitung duit atau menghitung stok yang masuk atau stok yang keluar. Dari biasa disimpan di komputer atau laptop biasa yang digunakan oleh bagian akuntansi pertokohan ini. Terus yang ketiga ada fungsi dan manfaat stock option. Nah, yang pertama fungsi stock option. Ini ada beberapa fungsinya ya. Yang pertama ada memastikan data persediaan barang yang ada di rak atau gudang sesuai dengan sistem pencatatan persediaan yang dibuat oleh bagian pergudangan. Terus yang kedua membantu memastikan segala aktivitas pengiriman dan penerimaan barang berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Jadi di setiap kali step by step perjalanan atau pengiriman barang itu ada peraturan atau prosedur yang ditetapkan oleh pemilik toko. Terus yang terakhir meningkatkan pengetahuan personal toko terhadap produk. Nah, personal toko yang kita terima untuk bekerja di dalam toko kita tersebut, kita harus mengajari mereka agar mereka tahu itu terhadap produk yang kita jual. Misalnya ada konsumen tuh yang tanya kegunaan sabun cuci piring Sunlight sama merek lain gitu, apa sih keunggulan dari Sunlight ini daripada sabun cuci piring yang lain. Nah, misalnya kalau Sunlight ini lebih banyak busanya, terus lebih simple, digosok sedikit aja langsung keluar busanya. Nah, itu menjadi kelebihannya. Jadi setiap kali personal toko atau karyawan toko itu harus tahu produk apa, manfaatnya apa, terus kekurangannya itu apa. Nah, sebagai personal toko itu harus jujur memberitahu apa yang dia tahu kepada konsumennya agar konsumennya lebih loyal untuk membeli atau memberi kesan yang baik. Terus yang terakhir ini ada manfaat stock option. Nah, stock option ini memiliki banyak manfaat sehingga perlu dilakukan oleh perusahaan secara teratur. Nah, jika kita sebagai perusahaan kita harus menjalankan manfaat stock option ini banyak. Jadi kita harus menjalankannya dengan baik dulu, baru kita mendapatkan feedback atau manfaat yang kita lakukan tadi, yang kita terapkan. Nah, kalau kita menerapkan manfaat stock option ini kita mau yang baik tapi kita menjalankannya kayak ngasal atau ala kadarnya, nah itu tidak akan tercapai pun palingan sedikit manfaat yang kita dapat. Nah, lain halnya dengan kita kalau menjalankannya dengan baik, dengan teratur, teliti. Nah, itu kita akan mendapatkan feedback atau manfaat yang lebih banyak dari
step by step yang kita terapkan dari manfaat ini. Datu ada beberapa manfaat dari stock of name. Yang pertama, mengetahui kekurangan penghitungan dengan cara mencocokkan catatan pembukuan dengan stok barang yang ada. Nah, kita kan biasa kalau kita ke minimarket gitu pasti sesekali pernah ya kita melihat kayak karyawan tokonya atau bagian akuntansinya itu atau bagian apanya gitulah jalan ke produk-produk tertentu yang kita lihat ya, dia bawa buku, dia sambil melihat misalnya di buku ini stoknya sisa 20 pieces. Nah, dia cocokkan dengan barang yang ada di toko tersebut. Apakah benar stoknya sisa 20 pieces atau malah lebih atau kurang. Nah, itu menjadi tanggung jawab dari bagian pencatatan tadi. Jadi kalau ada yang kurang atau lebih itu mereka akan kena sanksinya. Kalau misalnya lebih ya mungkin tidak masalah aja ya, tapi kalau misalnya kurang, nah mereka harus menggantinya. Jadi bagi pemilik toko ini tidak mau tahu, jadi dia sudah menyerahkan pekerjaan itu kepada karyawannya di bagian apa. Datu yang kedua ada membantu menentukan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu kita harus tahu, misalnya harga kayak kita ambil misalnya gula. Nah, harga gula ini kan udah menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat ya. Misalnya gula itu harganya 10.000 di orang jual-jual di luar sana. Nah, jangan kita menjualnya sampai 14-15.000. Nah, itu pengunjung atau konsumen kita pasti akan merasa kemahalan, jadi tidak mau datang lagi ke toko kita. Nah, kita harus teliti dengan harga ini. Harga dalam menjadi prioritas utama. Ada harga dan ada kualitas. Nah, harga yang kita buat ini sesuai dengan kualitas barang apa yang kita jual. Jadi jangan kita jual terlalu mahal atau jangan juga kita jualnya terlalu rendah harganya dari model yang kita beli. Nah, yang terakhir ini sebagai pembanding dengan data tahunan sebelumnya atau dengan data perusahaan sejenis. Nah, dengan perusahaan sejenis yang kita jalanin jangan kita samain. Nah, kita mempunyai prosedur sendiri, mempunyai kayak peraturan sendiri. Jadi kita jangan samain dengan perusahaan orang lain. Jadi kita harus tetap berada di peraturan yang sebelum kita membuka usaha ini, kita harus jalaninya. Nah, apakah itu baik atau tidak? Kalau baik kita jalani terus menerus, kita kembangkan. Nah, kalau misalnya cara itu malah merugikan, ya kita pasti mencari ide lain untuk menggantinya. Nah, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.